Bukit Espera selalu menjadi tempat paling tenang di desa itu. Di sanalah berdiri patung Yesus setinggi 4 meter, tangan terbuka menyambut langit, menatap lembut ke arah lembah di bawahnya. Setiap pagi, suara lonceng gereja tua berdenting pelan dari kaki bukit, memanggil orang-orang untuk berdoa, berterima kasih, dan mengingat bahwa damai masih mungkin dalam dunia yang kacau. Bagi warga Espera, gereja dan patung itu bukan sekadar bangunan atau simbol, keduanya adalah denyut nadi harapan, saksi dari kelahiran, kematian, dan kehidupan yang terus berjalan. Namun malam itu, langit gelap tak hanya karena awan. Api muncul lebih dulu sebagai cahaya samar di pinggir hutan, lalu berubah menjadi kobaran besar yang melahap udara. Dari kejauhan, penduduk melihat api menjilat patung Yesus, menyulut rambut-rambut kering rerumputan dan menggigit kayu tua gereja. Sebagian berlari dengan ember, sebagian lain hanya menatap, kaku oleh ketakutan dan ketidakpercayaan. Tak ada suara yang terdengar selain gemuruh api dan lolongan anjing. Daniel, remaja yang sering membantu di gereja, mencoba naik ke bukit membawa air seadanya. Tapi panas dan api terlalu cepat. Dari balik pohon beringin, ia hanya bisa melihat tubuh patung retak, kemudian runtuh dalam bunyi retakan yang menghancurkan dada. Gereja di bawahnya menyusul, atapnya ambruk, salib di menara terjerembab ke tanah. Cahaya merah menari-nari di wajah Daniel, tapi bukan cahaya dari Tuhan. Itu cahaya dari kebencian. Pagi datang, membawa keheningan yang aneh. Asap tipis masih membumbung dari sisa-sisa kayu hangus, bau terbakar melekat di udara seperti luka yang tak kunjung kering. Penduduk berkumpul perlahan di kaki bukit, menatap reruntuhan dengan mata bengkak dan pakaian yang masih berbau asap. Di antara mereka, berdiri Bapak Rafael Asteris, lelaki tua penjaga gereja, yang sudah 3 dekade memukul lonceng dengan tangannya sendiri. Rafael tak berkata apa-apa awalnya. Ia berjalan perlahan ke atas, melewati puing, lalu berdiri di tempat di mana dahulu kaki patung berdiri. Ia berlutut, menggenggam segenggam abu, dan menggenggamnya erat seolah itu emas. Lalu ia menoleh ke belakang dan berkata dengan suara pelan tapi tegas, bangunan bisa dihancurkan, tapi iman kita bukan batu. Iman kita api, dan api sejati tak bisa dibakar. Kata-katanya bergema aneh di tengah keputusasaan, tapi satu demi satu orang menunduk dan menangis, bukan karena kalah, tapi karena tersentuh. Bukan oleh bangunan yang hilang, tapi oleh kekuatan kata yang baru saja mereka dengar. Di tengah abu dan arang, sebuah api lain mulai menyala di hati mereka. Maria, gadis muda yang baru saja kehilangan ibunya minggu lalu, maju dan duduk di samping Rafael. Ia mulai menyanyikan lagu rohani yang biasa dinyanyikan di gereja, meski suaranya gemetar. Suara itu pelan, namun cukup untuk membuat beberapa orang ikut bersenandung. Lagu itu menjadi nyala pertama, sederhana, rapuh, tapi cukup untuk memberi arah ke pagi yang baru. Mereka tak punya gereja sekarang, tak punya salib, altar, atau patung. Tapi pagi itu, di atas bukit penuh arang, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah benar-benar mereka sadari, bahwa iman tidak hidup di kayu, batu, atau bangunan. Iman hidup di dada, dan kadang, iman justru meledak ketika segala yang terlihat runtuh. Hari kedua setelah kebakaran itu bukan hari biasa. Matahari tetap terbit seperti kemarin, tapi sinarnya terasa berbeda, lebih muram, seperti ikut berkabung. Asap dari bukit masih belum benar-benar menghilang, dan abu halus beterbangan menyatu dengan embun pagi, menempel di kulit dan pakaian. Warga desa berdatangan, lebih banyak dari kemarin. Mereka datang dengan wajah-wajah kosong, sebagian membawa bunga, sebagian hanya membawa doa dalam hati. Anak-anak berdiri diam, menggenggam tangan orang tua mereka. Beberapa dari mereka menangis pelan, tapi tidak mengerti sepenuhnya kenapa mereka merasa kehilangan. Bagi mereka, patung Yesus adalah tempat mereka bermain, berlindung, bahkan kadang bercerita diam-diam di bawahnya. Kini semua itu hilang, yang tersisa hanya rangka arang dan tanah gosong. Seorang ibu muda bernama Clara meletakkan sebuket bunga liar di depan puing-puing altar yang hangus. Bunga itu tampak asing di antara warna hitam dan abu-abu. Aku dibaptis di sini, katanya pelan kepada tak seorang pun secara khusus, dan anakku pun baru bulan lalu. Air matanya jatuh ke tanah, diserap oleh debu yang haus. Di belakangnya, Rafael berdiri sambil memeluk kitab sucinya yang hangus sebagian, namun masih utuh di tengah. Beberapa pemuda mulai berbicara dengan suara tinggi. Kita harus tahu siapa pelakunya, seru Thomas, dengan amarah yang nyaris berubah menjadi dendam.
Kalau polisi tak bertindak, kita yang akan cari mereka. Sekelompok pria mengangguk, tangan mengepal, mata menyala. Tapi Rafael melangkah maju, berdiri di tengah mereka, dan berkata, jika kita membalas kebencian dengan kebencian, maka kita sudah kalah, bahkan tanpa mereka menyentuh kita lagi. Kata-katanya membuat suasana hening. Tak ada yang menjawab, tapi kemarahan di mata Thomas mulai surut. Ia tahu Rafael bukan pengecut. Ia veteran perang yang memilih menjadi penjaga gereja karena trauma dan harapan. Kalau Rafael memilih tidak membalas, pasti karena dia tahu luka tidak pernah sembuh dengan luka lain. Di sisi lain, Maria duduk di tanah, menggambar salib kecil di pasir dengan ranting. Ia tahu gereja mereka sudah tiada. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak hancur bersama dinding dan jendela kaca patri itu. Ia merasakan dorongan, seperti api kecil yang mulai menyala di dada. Ia tidak tahu apa itu, tapi tahu ia tidak sendiri. Menjelang sore, Rafael mengajak warga membentuk lingkaran besar di halaman gereja yang terbakar. Tanpa musik, tanpa mikrofon, tanpa altar. Hanya manusia, tanah, dan langit. Ia membuka kitab yang terbakar sebagian dan membaca dari halaman yang tersisa, karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hening, lalu seseorang mulai berdoa, lalu yang lain, kemudian nyanyian kembali terdengar, pelan tapi nyata. Hari itu, puing dan air mata menjadi fondasi yang baru, bukan untuk gereja dari kayu dan batu, tapi untuk sebuah kebangkitan yang belum sepenuhnya mereka pahami. Tapi satu hal pasti, iman mereka belum mati. Ia hanya sedang mencari bentuk baru untuk meledak. Malam itu, desa Espera kembali gelap. Tanpa lonceng gereja yang biasa berdentang pukul 7, udara terasa kosong. Namun di rumah-rumah penduduk, ada cahaya, bukan dari lilin semata, tapi dari percakapan yang mulai berani membahas tentang harapan, tentang bangkit. Di rumah Rafael, beberapa pemuda berkumpul. Maria, Daniel, Thomas, dan 2 lainnya duduk melingkar bersama Rafael di ruang sederhana yang dindingnya penuh salib kayu kecil. Kalau kita tidak lawan, mereka akan datang lagi, kata Thomas sambil mengetuk-ngetuk meja. Mereka sudah tahu kita tak akan membalas. Itu yang membuat kita lemah. Matanya menatap Rafael penuh tuntutan. Namun Rafael tidak terpancing. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, atau mereka takut pada sesuatu yang lebih kuat dari balasan, yaitu keberanian untuk tetap mengasihi, bahkan saat dibenci. Daniel yang sejak awal diam, angkat bicara. Tapi kita juga tak bisa diam terus. Kalau bukan dengan kekerasan, lalu apa? Maria memandangnya dan menjawab dengan suara lembut, kita tidak diam. Tapi kita akan berbicara dengan cara yang tak bisa mereka bakar. Kita akan hidupkan iman, di luar bangunan. Gagasan itu membuat semua terdiam. Rafael lalu berdiri dan mengangkat sebuah salib kecil dari rak, buatan tangan, usang tapi utuh. Gereja pertama di dunia tidak punya dinding, tidak punya menara. Tapi mereka punya api yang menyala di dada. Kita bisa mulai dari situ. Kata-katanya menjadi titik nyala pertama. Malam itu, mereka memutuskan, minggu depan, mereka akan mengadakan kebaktian di alam terbuka, di ladang tua milik keluarga Clara. Keesokan harinya, Maria dan Daniel mulai menyusun rencana. Mereka membersihkan ladang, memotong rumput liar, dan mengumpulkan batu untuk dijadikan tempat duduk sederhana. Anak-anak muda lain ikut membantu. Setiap langkah kecil itu terasa seperti luka yang menyala, sakit, tapi juga hangat, seolah mereka sedang menyembuhkan diri sendiri lewat kerja bersama. Thomas yang tadinya keras mulai melunak. Ia membantu membangun panggung kecil dari papan bekas, tanpa banyak bicara. Ia belum sepenuhnya setuju, tapi diam-diam, hatinya mulai goyah. Melihat anak-anak bernyanyi sambil membersihkan, dan ibu-ibu membawa makanan untuk para pekerja, membuatnya sadar mungkin ini perlawanan yang sesungguhnya. Rafael menyiapkan khotbah sederhana, bukan untuk membangkitkan semangat perang, tapi semangat untuk hidup sebagai terang. Ia tahu, ini bukan lagi soal membangun ulang gereja, tapi membangun ulang hati. Dan kadang, luka paling dalam justru menjadi api yang paling kuat, karena dari luka itulah, cinta dan iman yang murni bisa menyala. Hari-hari menjelang kebaktian pertama itu menjadi hari-hari penuh pekerjaan dan pengharapan. Desa yang tadinya sunyi kini hidup kembali, bukan karena patung atau bangunan, tapi karena mereka mulai melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggal di dinding. Tuhan tinggal di dada mereka, dan dari dada itu, iman mulai menyala, siap untuk meledak. Minggu pagi itu datang dengan langit cerah,
seolah alam pun ikut menyambut sesuatu yang suci. Di ladang milik keluarga Clara, tempat yang biasanya hanya dilalui oleh sapi dan petani, kini berdiri kursi-kursi kayu sederhana, beberapa batu besar yang ditata melingkar, dan panggung kecil dari papan bekas. Tak ada lonceng, tak ada menara, tapi suara nyanyian mulai terdengar dari jauh, lirih, pelan, namun tumbuh seperti angin pagi yang makin kuat. Warga datang satu persatu, banyak yang masih berpakaian seadanya. Anak-anak membawa bunga liar dan daun-daunan yang mereka petik di sepanjang jalan. Beberapa orang tua datang dengan tongkat, tetap berusaha walau kaki mereka gemetar. Tidak ada aba-aba resmi, tidak ada pengeras suara. Tapi saat Rafael melangkah ke depan panggung, semua otomatis diam. Hening yang lahir dari rasa hormat, bukan perintah. Rafael berdiri di tengah ladang, dikelilingi wajah-wajah yang menanti. Ia tidak membawa kitab, yang terbakar sudah tak utuh lagi, tapi ia membawa hatinya, dan itu cukup. Ia mengangkat tangan dan berkata, kita berdiri di antara tanah dan langit. Tidak ada tembok yang mengurung kita, tidak ada atap yang melindungi kita dari hujan. Tapi Tuhan hadir, lebih dekat dari sebelumnya. Suaranya gemetar, bukan karena ragu, tapi karena haru. Maria memimpin pujian dengan gitar tua yang disumbangkan oleh sepupunya dari desa sebelah. Lagu pertama dimulai dengan suara pelan, tapi segera disusul oleh suara-suara lain yang ikut menyanyi. Suara mereka tak sempurna, tapi menyentuh. Di tengah ladang, gema nyanyian itu menyebar, naik ke langit, seolah menantang siapapun yang pernah berpikir bahwa iman bisa dipadamkan dengan api. Di barisan belakang, Thomas berdiri terpaku. Ia tidak duduk, tapi matanya tak lepas dari kerumunan itu. Saat lagu ketiga dinyanyikan, ia menunduk, menggenggam topinya erat, dan akhirnya meneteskan air mata. Ia tidak tahu kenapa ia menangis, mungkin karena ingatan akan suara lonceng masa kecil, atau mungkin karena rasa bersalah karena sempat ingin membalas dengan cara dunia. Tapi satu hal ia tahu, inilah gereja. Ini adalah kebangkitan. Setelah ibadah selesai, Rafael tidak menutupnya dengan doa panjang. Ia hanya berkata, kita akan lakukan ini setiap minggu. Di sini. Sampai Tuhan tunjukkan langkah berikutnya. Semua mengangguk. Tidak ada yang bertanya kapan membangun kembali gedung. Tak ada yang bicara soal uang atau batu bata. Yang mereka miliki saat ini lebih kuat, kebersamaan dalam luka, keberanian dalam gelap, dan iman yang hidup di antara rerumputan. Hari itu, bukan hanya gereja tanpa dinding yang lahir, tapi semangat baru yang menolak dibatasi oleh bentuk. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan akan mengguncang desa-desa lain. Mereka hanya tahu bahwa mereka memilih untuk tidak diam. Dan dari ladang sederhana itu, doa dan pujian mulai bergema keluar Espera, membawa kisah bahwa iman tidak pernah mati, ia hanya sedang mencari tempat baru untuk menyala. Dan seperti itu, gereja pertama tanpa dinding berdiri. Tidak di atas tanah yang dibeli, tapi di atas keyakinan yang tidak bisa dibeli, bahwa Tuhan tidak pernah butuh bangunan untuk hadir, hanya hati yang bersedia terbakar oleh kasih. 3 minggu berlalu sejak kebaktian pertama di ladang Espera. Sejak itu, ladang itu tak pernah sepi setiap minggu pagi. Cuaca bisa berubah, angin bisa kencang, bahkan hujan sempat turun deras, tapi tak satu pun dari mereka berhenti datang. Mereka datang bukan karena kewajiban, tapi karena ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang dulu hanya mereka rasakan saat duduk di bangku kayu gereja, tapi kini terasa lebih hidup, hadirat Tuhan. Lalu, tanpa diduga, sebuah perubahan besar datang dari luar. Seorang jurnalis muda bernama Nico yang sedang melewati wilayah pedalaman untuk liputan pertanian, mendengar dari warga tentang gereja tanpa dinding di ladang yang pernah terbakar. Rasa penasarannya membawanya ke sana pada suatu minggu pagi. Ia tiba dengan kamera kecil dan skeptisisme besar, tapi pulang dengan mata berkaca-kaca dan hati yang bergetar. Ia merekam ibadah mereka diam-diam, nyanyian, doa, wajah-wajah yang bersinar meski berlatarkan puing dan ladang terbuka. Beberapa hari kemudian, videonya diunggah ke kanal berita online dan media sosial. Judulnya sederhana, ketika gereja dibakar, tapi iman malah meledak. Dalam waktu 48 jam, video itu ditonton ratusan ribu kali. Komentar-komentar mulai membanjiri unggahan itu. Banyak yang tak percaya, banyak pula yang tersentuh. Inilah iman sejati, tulis seseorang. Ini yang dunia butuhkan, tulis yang lain. Dari kota-kota besar hingga pelosok, suara Espera mulai menggema. Rafael, yang awalnya tak paham soal dunia digital,
diberitahu oleh Daniel bahwa banyak orang dari luar yang ingin datang ke Espera, bukan untuk membangun gereja fisik, tapi untuk merasakan iman yang hidup itu. Apa kita siap? Tanya Daniel. Rafael mengangguk pelan dan berkata, Tuhan menyuruh kita menyalakan api. Kalau cahayanya menyebar, itu bukan karena kita hebat, tapi karena dunia memang sedang gelap. Bantuan mulai berdatangan, bukan dalam bentuk uang atau kontraktor, melainkan dari para relawan yang ingin belajar dan melayani. Seorang pendeta dari kota menawarkan alat musik. Seorang ibu guru menawarkan kelas bagi anak-anak desa. Bahkan, beberapa anak muda dari kota mulai menetap di Espera, ingin hidup dalam komunitas yang sederhana tapi membara. Maria, yang dulu hanya dikenal sebagai gadis pendiam penjaga kios, kini diminta memimpin pujian setiap minggu. Suaranya yang lembut menjadi ikon kecil dari suara yang lahir dari luka. Thomas pun akhirnya maju ke depan 1 minggu dan mengaku di depan semua orang, aku ingin membalas dengan tangan. Tapi kalian mengajari aku membalas dengan terang. Tangisannya menjadi bagian dari kebaktian itu, dan pelukannya dengan Rafael menjadi penanda bahwa luka bisa sembuh jika dibiarkan menjadi jembatan. Bukan tembok, kini Espera bukan hanya sebuah desa. Ia menjadi tanda tanya bagi yang tak percaya, dan jawaban bagi yang kehilangan arah. Video Nico diundang ke televisi nasional, tapi yang lebih penting, cerita Espera kini hidup di hati banyak orang. Sebuah ladang terbuka, dengan kursi-kursi kayu dan langit sebagai atap, telah menjadi panggung bagi kisah iman yang tak bisa dibakar. Dan di balik semua itu, Tuhan tersenyum. Sebab iman itu telah meledak, bukan dalam ledakan amarah, tapi dalam gelombang kasih dan keberanian yang menembus batas ruang, layar, bahkan negara. Kemasyhuran mendadak membawa sinar, tetapi juga bayang-bayang. Setelah video tentang gereja tanpa dinding viral, banyak yang datang membawa niat baik. Tapi perlahan, di antara senyum-senyum hangat dan tawaran bantuan, terselip juga suara-suara yang lain, suara yang mengandung kepentingan, ambisi, dan keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang seharusnya murni. Suatu sore, seorang pria berjas rapi datang ke Espera. Namanya Asteris Leonard Asteris, utusan dari sebuah yayasan besar keagamaan yang berbasis di ibu kota. Ia membawa proposal pembangunan kembali gereja, lengkap dengan rancangan modern, ruang AC, sistem suara mutakhir, dan bahkan kamera siaran langsung. Dengan ini, katanya kepada Rafael dan Thomas, kita bisa menyebarkan terang Espera ke seluruh dunia. Tapi Rafael hanya menatapnya dalam diam, lalu bertanya, dan siapa yang memegang saklarnya? Leonard tersenyum kaku, tentu, kami bantu atur, sebagai mitra. Kalian tinggal berkhotbah. Thomas terlihat tergoda. Ia berpikir tentang generasi baru, kemudahan, dan betapa besarnya pengaruh jika dibantu yayasan besar. Tapi Maria memotong, suaranya lembut namun tegas. Apakah terang harus dimasukkan ke dalam bangunan dulu baru dianggap bercahaya? Kita dipanggil karena kita tetap hidup saat semuanya hancur. Jangan biarkan kemasan menelan makna. Diskusi itu membelah opini. Beberapa warga mulai merasa bahwa menolak bantuan besar adalah bentuk kesombongan. Kalau bisa membangun kembali dengan baik, kenapa tidak? Tanya salah satu bapak tua. Namun sebagian yang lain merasa cemas, mereka takut bahwa begitu struktur didirikan kembali, api yang membuat mereka hidup justru padam dalam rutinitas yang nyaman. Konflik internal mulai tumbuh seperti rumput liar di ladang yang dulu bersih. Thomas diam-diam mengumpulkan dukungan untuk membentuk panitia pembangunan. Ia tidak jahat, hanya merasa ini saatnya bergerak maju. Rafael, di sisi lain, merasa sedang menghadapi ujian kedua, lebih halus dari api, lebih membingungkan dari kobaran, godaan untuk menggantikan kesederhanaan dengan sistem. Di tengah kebingungan itu, Maria menulis sebuah lagu. Judulnya sederhana, Asteris, biar langit jadi atapku. Asteris, ia menyanyikan lagu itu di hadapan seluruh warga pada Minggu pagi, dengan suara pelan tapi menusuk. Baitnya mengingatkan mereka bahwa iman bukan sekadar tempat duduk nyaman dan dinding mewah, tapi perjumpaan yang tulus, bahkan saat hujan turun dan tanah becek. Lagu itu membuat banyak mata basah, termasuk mata Thomas. Setelah ibadah, Thomas menghampiri Rafael. Ia menggenggam kertas proposal Leonard yang masih kusut di tangannya. Dengan suara pelan, ia berkata, mungkin aku terlalu ingin membuktikan bahwa kita bisa besar, padahal justru karena kita kecil dan tetap bernyala. Itulah keajaibannya. Rafael menepuk bahunya. Tuhan kadang menyuruh kita berdiri di tengah badai, bukan untuk dilindungi,
tapi supaya cahaya kita bisa dilihat dari jauh. Hari itu, Espera memutuskan, mereka tidak akan membangun dinding dulu. Bukan karena menolak kemajuan, tapi karena mereka tahu, iman mereka belum selesai meledak. Dan meledaknya iman, kadang lebih terang justru saat dibiarkan tanpa bingkai. Keputusan untuk menolak pembangunan gereja modern tidak diterima semua pihak. Dengan lapang dada, Leonard pulang ke kota dengan senyum sopan, namun matanya menyimpan niat lain. Tak lama kemudian, isu-isu mulai muncul di media sosial dan portal berita lokal. Pemimpin karismatik menolak bantuan demi popularitas, tulis satu berita. Komunitas liar yang menolak otoritas gereja resmi, tulis yang lain. Desa Espera yang awalnya dipuji, kini mulai dicurigai. Pemerintah lokal mulai mengirim surat peringatan soal izin keramaian dan pelanggaran tata ruang. Polisi datang pada suatu pagi, berdiri di pinggir ladang saat kebaktian, mencatat nama-nama, dan memotret para jemaat diam-diam. Aura intimidasi mulai terasa, bukan dalam bentuk senjata, tapi dalam bentuk tekanan yang membuat orang mempertanyakan langkah mereka sendiri. Beberapa warga mulai mundur. Seorang ibu berkata, "Saya takut anak saya tak diterima sekolah kalau kita terus ikut ini." Seorang pemuda lain berkata lirih, "Ayah saya dipecat karena dianggap ikut gereja liar." Rafael menyadari, ini bukan lagi tentang dinding atau atap, ini tentang mempertahankan cahaya di bawah tekanan yang tak terlihat. Maria, yang menjadi sosok penting dalam komunitas, menerima surat ancaman di kotaknya. Bunyinya singkat, "Pulang ke gereja resmi, atau api akan menyusul ke rumahmu." Ia gemetar membaca itu, tapi tidak menangis. Ia hanya pergi ke ladang, duduk di atas batu favoritnya, dan mulai menulis lagu baru. Lagu itu bukan tentang kemenangan, tapi tentang bertahan. Thomas, yang dulu paling keras, kini berdiri paling depan melindungi warga. Ia mendatangi rumah-rumah, menguatkan yang mulai goyah. Kalau kita mundur sekarang, maka mereka menang. Dan bukan hanya gereja kita yang hilang, tapi juga jiwa kita. Daniel mulai mengatur sistem kebaktian bergilir, berpindah dari ladang ke halaman rumah warga agar tidak dianggap kerumunan ilegal. Namun, di tengah semua tekanan itu, sesuatu yang ajaib justru terjadi. Iman mereka menjadi lebih dalam. Doa-doa mereka menjadi lebih tulus. Kebaktian menjadi lebih sunyi, tapi juga lebih sakral. Tidak ada kebisingan, hanya bisikan harapan di antara suara alam, dan kehadiran Tuhan yang terasa begitu dekat. Karena mereka tidak lagi hanya beriman di kenyamanan, tapi juga di ketakutan. Rafael mengutip dari kitab suci dalam satu kebaktian malam hari yang dilakukan diam-diam, "Diberkatilah kamu, apabila kamu dicela dan dianiaya dan difitnah karena aku. Bersukacitalah dan bergembiralah," dan saat ia mengucapkannya, wajah-wajah yang awalnya suram perlahan berubah. Bukan karena penderitaan itu hilang, tapi karena mereka mulai memahami, musim penganiayaan bukanlah akhir. Justru disitulah api bisa tumbuh menjadi nyala abadi. Di tengah malam, saat semua tertidur, langit Espera bersih tanpa awan. Dan di ladang kosong yang tak lagi digunakan secara rutin, ada satu lilin menyala, diletakkan oleh Maria, sendirian. Lilin kecil itu tidak mengusir seluruh gelap, tapi cukup untuk mengingatkan satu hal, terang itu masih ada. Penganiayaan tidak memadamkan api Espera, ia justru memperdalamnya. Saat kebaktian dilarang terbuka, mereka mulai berkumpul di rumah-rumah warga, dalam lingkaran kecil yang dipenuhi doa dan bisikan pujian. Seperti gereja mula-mula di masa para rasul, iman mereka kini hidup dalam senyap, tapi setiap bisikan itu membawa dentuman di dunia roh. Apa yang tidak bisa dinyalakan dengan pengeras suara, kini menyala dalam dada-dada yang bersatu. Rafael, Maria, Daniel, dan Thomas mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Mereka menyebutnya lentera-lentera ladang. Setiap kelompok terdiri dari 5-7 orang, bertemu diam-diam, berdoa, membaca kitab yang kini diketik ulang dengan tangan, dan menyanyikan lagu-lagu yang mereka ciptakan sendiri, lagu-lagu luka dan harapan. Ladang tempat mereka dulu beribadah tak lagi dipakai secara rutin, tapi menjadi simbol, dan simbol itu menyebar. Tanpa disengaja, desa-desa sekitar mulai mendengar. Ada yang datang malam-malam, mengetuk pelan di rumah Rafael. "Kami mendengar tentang kalian, bolehkah kami belajar?" Rafael tidak menjawab dengan doktrin, hanya mengundang mereka masuk. Tidak butuh banyak kata, karena kadang luka yang sama saling mengenali. Dan dalam malam-malam senyap itulah, benih baru tertanam. Kabar tentang gereja ladang
yang hidup dalam senyap menyebar seperti api di bawah tanah. Di beberapa kota, sekelompok mahasiswa mulai meniru, mereka bertemu di taman-taman, membaca kitab, menyanyi pelan, lalu bubar tanpa jejak. Di satu penjara kecil, seorang narapidana meminta salinan lagu Maria yang berjudul, Biar Langit Jadi Atapku, dan menyanyikannya setiap malam. Kebangkitan ini tidak ada di layar berita, tapi tumbuh seperti akar, dalam, senyap, tapi tak terbendung. Namun, justru karena itu, mereka menjadi ancaman yang tak bisa ditangkap. Tak ada bangunan untuk dibakar. Tak ada pemimpin yang bisa ditangkap tanpa menciptakan martir. Yang mereka punya hanyalah jaringan hati yang saling menguatkan, dan itu cukup. Karena musuh dari kegelapan bukan gedung atau mikrofon. Musuhnya adalah hati yang tak padam. Maria suatu malam berdiri di ladang yang kosong, kini ditumbuhi kembali rumput liar. Ia menyalakan satu lilin dan menancapkannya di atas batu tempat ia biasa duduk. Tidak ada yang melihat, tidak ada foto, tapi malam itu, satu doa keluar dari bibirnya, kalau kau izinkan kami dibungkam, Tuhan, maka bisikan kami akan menjadi 1000 nyala di hati yang tersembunyi. Esok harinya, sebuah surat datang dari jauh, tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu kalimat, kami tidak pernah datang ke ladangmu, tapi ladang itu kini ada di dalam rumah kami. Dan saat Rafael membaca surat itu, ia tahu, iman mereka telah meledak, dan serpihannya sedang menumbuhkan ladang-ladang baru. Apa yang dimulai dari satu ladang kini menjalar jauh melampaui batas desa Espera. Tanpa baliho, tanpa pendeta ternama, tanpa strategi pemasaran, api itu menyebar dengan cara yang tak bisa dipetakan oleh logika dunia. Iman yang meledak dari puing-puing dan nyanyian bisu mulai menyalakan bara di tempat-tempat yang bahkan belum pernah mendengar nama Espera. Di kota pelabuhan, seorang penjaga malam mulai mengumpulkan rekan kerjanya untuk berdoa di ruang jaga pukul 2 pagi. Di sekolah-sekolah, siswa yang sempat menyaksikan video Niko secara diam-diam membentuk kelompok kecil untuk membaca kitab di perpustakaan saat jam istirahat. Bahkan di kantor pemerintahan, seorang sekretaris diam-diam mencetak salinan lagu-lagu Maria dan membagikannya lewat email internal yang samar, dengan subjek, nada hening untuk hari Senin. Yang menarik, tak satu pun dari mereka mengklaim sebagai gerakan atau organisasi. Mereka tidak menamai komunitas mereka, tidak membentuk cabang, mereka hanya melakukan satu hal, menyala, lalu menyalakan yang lain. Espera tidak menjadi pusat dari sebuah kerajaan iman baru, ia menjadi bibit yang tersebar kemana-mana. Sebuah kebangkitan tanpa struktur, sebuah pemberontakan roh terhadap kekeringan jiwa. Rafael mulai menerima surat dari berbagai penjuru negeri. Tidak berisi permintaan, tapi kesaksian. Seorang buruh pabrik menulis, saya tak lagi merasa sendiri. Sekarang kami bernyanyi bersama, pelan-pelan, di bawah suara mesin. Seorang anak muda menulis, terima kasih, karena membuat kami percaya bahwa kita bisa kuat tanpa panggung. Asteris Thomas membaca surat-surat itu sambil terisak. Ia yang dulu berpikir kekuatan datang dari organisasi kini sadar, kekuatan datang dari ketaatan pada yang tak terlihat. Tapi api yang menyala juga memanggil angin lawan. Pemerintah mulai membentuk satuan khusus untuk menyelidiki gerakan keagamaan liar. Nama Espera dicatat dalam daftar, tapi setiap kali mereka datang, mereka tak menemukan apa-apa. Hanya ladang kosong, rumah-rumah biasa, orang-orang biasa yang tak memiliki pemimpin tunggal atau pusat kendali. Rafael berkata kepada Maria, mereka mencari struktur, tapi kita hanya punya suara. Maria tersenyum, lalu menjawab, suara itu cukup. Bukankah dunia diciptakan oleh satu firman yang diucapkan? Satu malam, di pegunungan utara, sekelompok pemuda berkumpul di antara batu dan kabut. Mereka menyanyikan lagu-lagu dari Espera, meski tak pernah menginjak tanahnya. Mereka tidak tahu siapa Rafael, tidak pernah bertemu Maria, tak pernah membaca khotbah Thomas. Tapi mereka tahu satu hal, iman itu hidup. Dan mereka kini menjadi bagian dari api yang menyebar. Malam itu, di seluruh negeri, nyala-nyala kecil muncul seperti bintang-bintang yang akhirnya berani bersinar di langit yang lama tertutup awan. Kebangkitan itu tidak memiliki pemilik, tidak bisa dibungkam, tidak bisa dikendalikan. Sebab ia bukan berasal dari manusia, ia berasal dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih kekal. Dan di Espera, Rafael berdiri di ladang yang dulu hancur, lalu menengadah dan berkata pelan, Tuhan, Engkau menghancurkan patung kami, membakar gedung kami, tapi Engkau menyalakan kami.
Biarkan kami terus terbakar, bukan untuk binasa, tapi untuk menerangi dunia. Kebakaran dan kehancuran telah menguji mereka, tapi bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk sesuatu yang jauh lebih kuat dan tak tergoyahkan. Saat bangunan fisik hilang, mereka menemukan bahwa gereja bukanlah sebuah tempat, melainkan sebuah komunitas iman yang hidup dan bernapas. Rafael berdiri di tengah ladang yang kini penuh dengan bunga liar dan suara burung pagi. Di sekelilingnya, wajah-wajah penuh harapan dari berbagai usia berkumpul, bukan di bawah atap gereja, tapi di bawah langit terbuka yang luas. Kita adalah gereja, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Bukan karena bangunan, tapi karena kita bersama, karena iman kita yang meledak, tak terpadamkan. Maria menyanyikan lagu baru yang lahir dari seluruh perjalanan mereka, lagu tentang api yang terus membara, tentang cahaya yang tak pernah padam meski diterpa angin dan hujan. Thomas dan Daniel menyalakan lilin-lilin kecil yang mereka bawa dari rumah, dan satu persatu, mereka menyalakan lilin di tangan setiap orang yang hadir. Ladang itu berubah menjadi lautan cahaya yang menari lembut di bawah langit senja. Tak lama, pesan mereka menyebar ke seluruh penjuru negeri, menginspirasi ribuan orang yang merasakan kerinduan akan iman yang tulus dan sederhana. Mereka bukan gereja dengan tembok dan altar, tapi gereja yang berjalan, gereja yang bernafas, gereja yang hidup dalam setiap hati yang percaya. Rafael menutup pertemuan itu dengan doa, memohon agar cahaya ini terus menyala dan meledak kemana-mana, menyentuh jiwa-jiwa yang haus akan pengharapan dan kasih. Kami telah melewati api dan abu, tapi iman kami meledak. Kami adalah gereja, api hidup yang tidak bisa dipadamkan. Dalam hening, ladang itu berdetak dengan kehidupan baru. Patung mungkin telah dihancurkan, gereja mungkin telah dibakar, tapi iman mereka. Iman itu bukan hanya bertahan, iman itu kini meledak, membakar kegelapan dan menerangi dunia.